Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, langsung aja kita kali ini mau update lagi ya video tentang pergerakan harga Bitcoin. Kita lihat Bitcoin masih mengalami konsolidasi ya. Pertama-tama kita mau rubah dulu posisi Fibonacci kita karena dia wipe down-nya ke sini. Oh iya, ini gue udah tambahin satu indikator lagi ya, EMA ya, Exponential Moving Average di 20, 50, 100, dan 200. Ini bisa kita gunakan untuk mencari support dan resistance. Ya, kita lihat kalau di grafik 4 jam, garis eksponensial 200 ini menjadi support yang cukup kuat ya. Ini kemarin-kemarin nih menjadi support, sempat menjadi support. Nah, kita sekarang mau lihat harga Bitcoin mengalami rejection di di kita punya ini ya, kita punya resistance Fibonacci ini ya 0,618. Ini menjadi resistance bagi Bitcoinnya dan kelihatannya ini ada rejection ya, kemungkinan dia ada rejection mau kembali lagi sedikit ke sini. Nah, kalau terjadi rejection, kita tahu bahwa garis bawah ini menjadi support ya, yaitu 5700 ini. Kita lihat mungkin dia dengan rejection ke sini dia akan mencapai support di sini, baru kemungkinan besar dia akan naik lagi. Oke, ini beberapa garis ini kita hapus dulu supaya nggak bingung ya. Ini juga kita hapus, ini udah lewat ya, kita hapus. Oke, kalau ini juga kita kalau mau lihat, kita lihat dari perspektif lagi. Ini dia Bitcoin sepertinya juga membentuk symmetrical triangle besar seperti ini ya. Ini bisa dianggap sebuah symmetrical triangle yang cukup besar. Kita lihat di sini harga bounce ya dari sini ke sini. Dia lari ke sini. Dari sini ke sini. Lalu ini dia kemungkinan kalau nggak mencapai Fibonacci kita ini harusnya masih bisa naik ya, tapi kita lihat, tapi yang pasti support dia ada di sini, baru kemungkinan besar kita akan breakout ke atas. Target daripada symmetrical triangle ini cukup tinggi karena dari sini ke sini ya, dan bisa terjadi breakout, kita bisa mengharapkan target price di 68.000 ini ya, cukup pas dengan resistensi Fibonacci kita yang ini. Jadi kita tandai dulu ya, ini resistance kita. Oke, ini ya bisa menjadi resistance kita, target price kita di 68.600 ini kira-kira ya. Itu untuk Bitcoin, kita lihat dalam beberapa jam ke depan. Menurut gua ada kemungkinan Bitcoin akan naik ya. Menurut gua uh, resisten Fibonacci ini mungkin akan diabaikan. Kita lihat kalau ini ada pergerakan harga yang cukup kuat, dia akan mencoba mencapai resistance kita yang ini. Resisten pertama kita ini yaitu harganya di kira-kira di 59.200 ini ya. Dan ini support kita ada di yang tadi 57.100 ya. Kita lihat di antara dua ini bisa menjadi support kita. Supportnya di 57.100 ini atau lebih turun lagi dikit di 56.600 700 gitu, nggak ada masalah menurut gue ya. Mungkin kita akan mencoba open posisi long di antara support-support kita ini. Oke, itu untuk Bitcoin. Next untuk Ethereum, kita juga mau update ya. Ethereum dia udah breakout resistance yang ini lagi ya, resistance all time high sebelumnya ini dia udah breakout lagi ke atas. Nah, kemungkinan Ethereum akan turun lagi sedikit juga, atau nanti tergantung Bitcoin. Kalau Bitcoin naik mungkin dia akan mencapai sini juga ya, akan mencapai sini kembali lalu mungkin turun lagi. Nah, kalau di Ethereum ini yang menarik, kalau yang gue lihat ya, ini dia ada pola bullish divergence di sini ya, bagus sekali. Ini dia ada bullish divergence. Kita lihat di sini harganya naik ya, di sini harga naik
tapi RSI-nya turun. Kita lihat nih RSI turun ya. Nah, ini kan namanya divergence ya. Atau sama aja, kita mau ambil dari sini juga bisa. Ini harga naik, tapi RSI turun ya. Ada dua bearish divergence berturut-turut. Ini pertanda yang sangat bagus menurut gua buat Ethereum. Kemungkinan ini dia kalau ada koreksi juga koreksi-koreksi normal aja ya. Mungkin dia ikut Bitcoin naik, tapi nanti begitu Bitcoin turun dia support ini akan hold dia ini ya di 2039-2040 ini kemungkinan besar akan hold ini ya. Menurut gua habis itu dia akan mencoba naik lagi ke atas. Ingat kita masih punya target sama di 2500 ini ya. Kita lihat dalam bulan April ini menurut gua ini pas sangat-sangat mungkin ya akan tercapai, highly likely ini akan tercapai ya. Kita lihat. Oke, itu untuk Ethereum. Terus sekarang gua mau update juga soal Cardano ya. Cardano kita lihat. Ini Cardano setelah kemarin rejection dia sekarang mencoba untuk breakout lagi ya dari ada symmetrical triangle kita yang ini, dan sekarang dia akan mencoba menguji supportnya kembali. Kalau misalnya di ini kembali terjadi rejection, menurut gua dia akan kembali ke support box kita ini ya. Ini kita ada support box di area ini. Kita lihat harga bouncing beberapa kali-kali di sini ya sampai membentuk pola. Bisa juga kita anggap ini pola descending triangle nih ya. Ini dia mengalami bouncing berkali-kali di sini dan akhirnya breakout ke atas. Ini harusnya harga naik, tapi karena Bitcoin masih sideways, jadi Cardano juga masih sideways ya. Menurut gue ini kalau Cardano turun ke sini pun masih nggak ada masalah ya, karena ini ada support box di sini ya di antara 1,174 ini kira-kira. Ini kuat menurut gua Cardano di sini ya. Kita lihat. Menurut gua dia mungkin nggak akan turun ke bawah symmetrical triangle lagi nih ya. Tapi kalau misalnya turun sampai sini, berarti ini adalah support final dia, yaitu kira-kira di ini support final dia kira-kira ya di 1,14. Ini support final dia. Menurut gua dia kemungkinan besar tidak akan sampai turun ke sini. Oke, itu untuk Cardano. Ke BNB lagi kita lihat. Ternyata dia koreksi BNB nggak banyak ya, cuma sampai sini doang. Tepat di garis resistance kita ini, 355 ini ya, yang waktu itu kita gambar. Dan dia langsung bounce lagi naik kuat sekali ini ya. Ini pertanda bagus, tapi sekali lagi kembali lagi kita melihat sebenarnya ini ada bullish divergence di sini ya. Lagi-lagi terjadi di sini ada bullish divergence. Ini bearish divergence maksud saya, sorry. Nah, ini harga naik tapi RSI-nya turun ya. Ini tipis-tipis sih divergence-nya ya, tapi tetap aja ini divergence. Apalagi ini time frame 4 jam. Menurut gue ini nggak bisa dianggap remeh. BNB kemungkinan bisa turun dulu menurut gue ya. BNB mungkin turun dulu ke Fibonacci kita ini. Pertama 379 ini dia akan bisa turun. Atau misalnya kembali lagi menguji 355 ini ya, ini support yang benar-benar kuat kita ini. Nah, mungkin itu untuk BNB menurut gua, karena gua melihat ada bearish divergence dan juga MACD dia crossover ke bawah ini ya. Kita lihat ini kalau mau crossover ke bawah kemungkinan pertanda bearish. Kita harus hati-hati untuk BNB. Nah, kalau rising wedge ini kita juga bisa rubah ya. Untuk rising wedge ini kita bisa rubah misalnya jadi seperti ini. Ya, kita lihat ya. Di sini jadi ada support ya. Ini resistance-nya mungkin lebih cocok kita gambar seperti ini sekarang. Ya, ini lebih update ya, lebih make sense seperti ini. Ya, kira-kira seperti inilah ya. Nah, kalau mengikuti pricing wedge yang ini, berarti dia harga akan mantul-mantul di sekitar sini. Nah, ketemu support ini ya, pas di Fibonacci kita, di resistance kita yang ini, dan di support kita yang ini. Kita bisa menganggap ini adalah harga posisi support kita yang cukup kuat.
teman-teman kalau mau ambil BNB, mau jaring BNB bisa jaring di sini sekitar 381 ini ya. Ini ada support untuk BNB. Oke, sekarang kita mau bahas lagi untuk koin EOS ya. Satu lagi koin yang mau gue update yaitu koin EOS ini. Koin EOS ini gue melihat dia ada pertanda bagus sekali, yaitu di time frame 4 jam ini dia juga ada bullish divergence ini ya. Harga naik tapi RSI turun. Ini kemungkinan besar EOS sebentar lagi akan mencoba mencapai kita punya target ini ya. Ini kemungkinan EOS mau membuat pola symmetrical triangle seperti ini ya. Ada kemungkinan dia mau membuat pola symmetrical triangle seperti ini ya. Jadi mungkin kalau misalnya ini dia koreksi lagi dikit ke sini, baru dia breakout lalu mencapai target price kita. Ini kita lihat aja ya, kita simpan analisa ini, kita lihat lagi beberapa jam ke depan atau hari esok. Kalau misalnya pola ini kejadian, berarti dia akan kembali ke support ini kira-kira 6 dolar, 6,02 dolar ini ya. Ini cukup kuat. Ini menurut gua akan kalau berhasil mantul di sini, berarti ini confirm pola symmetrical triangle, dan kemungkinan besar ini akan breakout, bahkan breakout lebih daripada 7,7 ini ya, bisa lebih lagi ke atas lagi ya. Kira-kira itu aja menurut gua. Harga EOS ini sangat bagus ya, kita boleh hold terus, teman-teman boleh dollar cost averaging juga, apalagi kalau misalnya dia breakout symmetrical triangle yang kita bicara ini. Kalau sampai dia balik sini, terus dia balik lalu retest ini, wah ini pertanda yang sangat bagus ya. Ini EOS menurut gua cukup bagus. Oke, kira-kira itu dulu untuk video kali ini, update kali ini. Kita lihat besok market seperti apa, dan mungkin kita akan bahas video-video baru. Oke, dan untuk Binance, kita lihat Binance, gue lagi buka posisi long di Cardano ya. Cardano ini bagus menurut gue, ini yang tadi gue bilang dia ada support box itu, dan kita biarin aja ya, kemungkinan besar Cardano mau naik. Dan posisi-posisi long yang sedang kita pasang di Ethereum tadi di 1930, dan Bitcoin gue pasang agak rendah mulai dari 55.200 ya. Kita lihat dalam beberapa jam, beberapa hari, kita lihat apakah harga ini bisa kena ya. Tapi kemungkinan untuk Ethereum sebentar, untuk Ethereum gue mau lihat ya, karena ini ada divergence ya. Kemungkinan gue akan buka posisi satu di sini ya, karena ini kuat ya. Ini juga dia membentuk support ya seperti ini ya. Kita lihat ini ada support ya. Kemungkinan besar Ethereum bisa kita buka di sini sih, di 2021 ini ya. Coba kita buka aja ya. Oke, Ethereum kita buka aja di 2020 lah ya, apa 2015, 2010 lah, nggak apa-apa. Isolated kali 3. Ingat kalau gaya trading saya biasanya selalu isolated. Oke, kira-kira segini cukup ya, 80 dolar cukup. Oke, kita pasang long, kita udah masuk ya 2010. Kita lihat, mudah-mudahan bisa kena. Oke, itu dulu. Kita lihat ya, di sini ada 3 posisi long kita, 2010, 1930 sama 1855. Ini support final kita, yaitu sesuai dengan bear flag kita, tapi kemungkinan besar nggak akan kena sih posisi ini. Oke, itu dulu. Thank you semuanya. Thank you for watching. Kalau video ini berasa berguna, teman-teman suka, boleh di like, komen, dan subscribe. Boleh juga follow Twitter kita di Bahasa Kripto. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.